Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang logika himpunan. Nah, logika himpunan. Logika merupakan studi penalaran atau reasoning. Menurut KBBI, penalaran merupakan cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Jadi hanya berdasarkan fakta atau pernyataan yang dikemukakan. Materi logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Nah, seperti argumen berikut ya. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Jadi, semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Nah, di dalam logika, meskipun tidak membantu menentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah, tapi jika kedua pernyataan tersebut benar, maka penalaran dengan menggunakan logika membawa kita pada kesimpulan bahwa pernyataan semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Jadi ketika nilai kebenarannya itu sudah ditentukan, kita bisa membuat suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang ada. Nah, dalam logika sendiri ada yang namanya proposisi. Proposisi itu apa? Dalam matematika, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Kalimat tersebut dinamakan proposisi atau preposition ya. Jadi proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut dengan nilai kebenaran atau truth value. Nah, jadi yang kita gunakan dalam logika ini nanti adalah proposisi-proposisi di mana kita bisa menentukan nilainya itu benar atau salah. Contohnya apa? Contoh-contoh dari kalimat proposisi. Yang pertama, 6 adalah bilangan genap. Ini bisa kita pastikan bahwa kalimat proposisi ini bernilai benar. Nah, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Ini juga benar. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini juga benar. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Ini salah ya. Nah, tapi ini juga merupakan kalimat proposisi. 12 lebih besar sama dengan 19. Ini juga salah. Kemarin hari hujan. Nah, kemarin hari hujan ini memang belum bisa kita pastikan nilai kebenarannya sekarang. Tapi ini kemungkinannya hanya 2, yaitu benar atau salah. Tapi tidak bisa keduanya kan. Jadi tinggal kita mencari fakta bahwa kemarin itu hujan atau tidak. Kalau kemarin hujan ya berarti benar, kalau kemarin tidak hujan berarti salah. Tapi ini juga merupakan proposisi karena dia mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah, tidak keduanya. Suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Ini juga bisa mempunyai kemungkinan benar atau salah. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Ini juga bisa bernilai benar atau salah. Walaupun sampai sekarang kan penelitian masih belum bisa memastikan bahwa kehidupan hanya ada di planet bumi, tapi dia tetap melupakan kalimat proposisi karena nanti akhirnya dia akan bernilai benar atau salah. Itu adalah contoh-contoh kalimat proposisi. Bisa dilihat di sini bahwa kalimat proposisi itu lebih ke kalimat pernyataan ya. Jadi pernyataan tentang sesuatu yang dimana kita bisa menentukan bahwa pernyataan ini benar atau salah, seperti itu. Nah, contoh yang bukan kalimat proposisi apa? Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ini suatu pertanyaan. Nah, ini kan tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya benar atau salah. Serahkan uangmu sekarang. Nah, ini juga kalimat perintah. Ini juga tidak bisa kita nyatakan nilai kebenarannya. X plus 3 sama dengan 8. Kenapa ini bukan kalimat proposisi? Karena ini adalah kalimat terbuka di mana X-nya ini belum tentu. Mungkin bisa jadi dia bernilai benar atau salah kalau X-nya
benar, kalau kita memilih X yang benar bernilai benar, kalau kita memilih X yang salah bernilai salah. Tapi ini bukan kalimat proposisi karena ini masih kalimat terbuka seperti itu. Ini juga kalimat terbuka, X lebih besar dari 3. Ini juga bukan kalimat proposisi. Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa proposisi selalu dinyatakan sebagai kalimat berita, bukan sebagai kalimat tanya maupun kalimat perintah. Ya, jadi proposisi itu bentuknya berupa kalimat berita atau pernyataan seperti itu. Nah, secara simbolik proposisi itu bisa dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, P, Q, dan R atau yang lainnya ya. Misalnya kita punya proposisi P itu mewakili 6 adalah bilangan genap. Nah, untuk mendefinisikan P sebagai proposisi 6 adalah bilangan genap, kita bisa tuliskan seperti ini. P.2, 6 adalah bilangan genap. Nah, begitu juga untuk ini. Q, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. R, 2 tambah 2 sama dengan 4, kayak gitu, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan huruf kecil yang lain. Nah, kemudian kita bisa juga mengkombinasikan proposisi. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut dengan operator logika. Nah, operator logika dasar yang bisa kita gunakan adalah dan, atau, dan tidak. Ya, ini adalah 3 operator logika dasar yang bisa kita gunakan untuk mengkombinasikan proposisi. Nah, contohnya gimana? Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Nah, ini mewakili tanda dan ya. Jadi seperti ini. Kemudian ada yang namanya disjungsi. Ini mewakili lambangnya seperti ini mewakili atau. Ada lagi yang namanya ingkaran atau negation atau negasi dari P dinyatakan dengan notasi negasi P adalah proposisi tidak P atau bukan P atau yang berlawanan dengan P. Contoh, diketahui proposisi berikut. P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka P dan Q, nah kalau kita mengkombinasikan proposisi P dan Q dengan konjungsi, maka P dan Q itu adalah bisa kita simpulkan sebagai hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau seperti ini berarti hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi P berarti yang berlawanan dari P. Tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Itu adalah negasi atau ingkaran dari P. Kalau negasi Q berarti apa? Negasi Q berarti tidak benar murid-murid diliburkan dari sekolah atau murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Seperti itu. Itu adalah negasi dari Q. Contoh lagi, ada proposisi P hari ini hujan dan proposisi Q hari ini dingin. Maka Q atau negasi P artinya Q-nya apa? Hari ini dingin. Negasi P apa? Hari ini tidak hujan. Ada konjungsi, berarti hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Nah, ini negasinya ya. Berarti ini Q atau negasi P. Seperti itu. Negasi P dan negasi Q. Artinya hari ini proposisi ini mewakili hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Ya. Ada dan itu mewakili ini tidak hujan mewakili negasi P dan hari ini tidak dingin mewakili negasi Q. Nah, ini kalau
negasi dari negasi P itu akhirnya akan kembali ke pernyataan aslinya atau sama dengan P ya. Kalau kita masukkan ke pernyataan negasi dari negasi P, tidak benar hari ini tidak hujan. Berarti benar bahwa hari ini hujan. Seperti itu ya. Jadi negasi dari negasi P itu akan sama dengan P itu sendiri. Oke. Nah, kita masuk ke latihan ya. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Nyatakan proposisi berikut ke dalam ekspresi logika atau notasi simbolik. Asumsikan pemuda itu pendek, berarti pemuda itu tidak tinggi. Nah, kita asumsikan bahwa tidak tinggi itu sama dengan pendek. Kalau yang A, pemuda itu tinggi dan tampan, berarti pemuda itu tinggi, P, dan tampan. Nah, berarti seperti ini ya, pemuda itu tinggi dan tampan. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Ada di sini muncul ada kata tetapi ya. Pemuda itu tinggi berarti P. Tetapi apa? Tetapi itu adalah berarti dia itu kan pemuda itu tinggi dan juga tidak tampan kan. Nah, berarti itu tapi tidak tampan berarti kita pakai konjungsi. Ya, maaf sebentar ya. Pemuda itu Oke. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan berarti pemuda itu tinggi P dan tidak tampan berarti P dan negasi Q seperti ini. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, maupun di sini maupun juga mewakili dan ya. Pemuda itu tidak tinggi berarti negasi P dan negasi Q. Karena kalau diartikan pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, artinya kan pemuda itu tidak tinggi juga tidak tampan seperti itu. Selanjutnya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Tidak benar bahwa, nah ini ada dua pernyataan karena ada dua pernyataan di sini kita dalam kurung ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek berarti dia negasi ya. Dia negasi sebentar. Saya hapus dulu. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek berarti kan tidak tinggi. Pemuda itu pendek atau tidak tampan. Oke, seperti ini ya. Negasi dari negasi P atau negasi Q. Kemudian ini. Pemuda itu tinggi. Pemuda itu tinggi berarti P atau pendek dan tampan. Berarti kalau pendek dan tampan ini pendek itu tidak tinggi berarti negasi P dan tampan. Tampan itu berarti Q. Ya seperti ini ya, P atau negasi P dan Q. Terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, tidak benar bahwa pemuda itu
pendek maupun tampan. Berarti di sini tampannya juga tidak benar ya. Berarti negasi ki juga di sini. Coba. Oke. Ya, di sini karena tidak benar itu ada negasi bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti dua-duanya tidak benar. Berarti tampannya juga tidak benar. Berarti tidak tampan. Oke, seperti ini. Ya. Oke, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menyatakan proposisi ke dalam ekspresi logika atau notasi simbol. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan kita hari ini adalah tentang tabel kebenaran. Kita bisa menyatakan kebenaran dari kombinasi-kombinasi proposisi tadi. Nah, ini ada beberapa definisi yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Misalkan P dan Q adalah proposisi ya, maka konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Jadi P dan Q ini hanya bernilai benar kalau P-nya benar, T-nya benar, itu bernilai benar. Kalau yang lain berarti salah. Karena apa? P ini kan punya dua kemungkinan. Bisa jadi dia salah, bisa jadi P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, atau P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah. Kalau seperti ini maka ini salah. Karena untuk konjungsi bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Hanya seperti ini bernilai benar. Kalau seperti ini juga salah. Kalau keduanya salah juga salah. Nah, kalau disjungsi P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah ya. Jadi kalau dan itu bernilai benar kalau keduanya benar. Kalau disjungsi itu bernilai salah kalau keduanya salah. Nah, berarti kalau keduanya benar itu kalau benar-benar berarti benar, kalau benar salah berarti tetap benar kalau ini. Kalau negasi itu berarti ingkarannya ya atau kebalikannya. Bernilai benar jika P salah. Kalau P salah maka negasi P benar. Seperti itu. Contoh, misal P adalah P17 adalah bilangan prima. Ini bernilai benar atau salah? Benar ya. 17 adalah bilangan prima. Benar. Bilangan prima selalu ganjil. Apakah bilangan prima selalu ganjil? Tidak ya. Bilangan prima tidak selalu ganjil karena ada 2 sebagai bilangan prima. Itu tidak ganjil. Berarti ini bernilai salah. Seperti ini ya. Oke. Sehingga konjungsi atau P dan Q 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil adalah salah. P dan Q bernilai salah. Kenapa? Karena P dan Q bernilai benar hanya jika keduanya benar. Nah, seperti tabel kebenaran berikut ya. Jadi di sini ya. Konjungsi itu dan. Jadi dan itu akan bernilai benar kalau keduanya benar. Nah, kalian lihat ya di sini. Tapi kalau salah satunya ada yang salah, nilainya akan salah. Sebaliknya, kalau disjungsi atau hanya akan bernilai salah kalau keduanya salah. Berarti yang lain bernilai benar. Kalau ini hanya akan bernilai benar kalau keduanya benar. Yang lain salah. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingkaran hanya sebaliknya ya. Prinsip-prinsip ini yang akan kita gunakan untuk membuat satu kesimpulan itu dari beberapa proposisi itu benar atau salah. Karena kita bisa mengkombinasikan itu lebih dari 2 proposisi. Nah, contohnya ini. Jika P, Q, dan R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari operasi logika P dan Q atau negasi Q dan R. Ini ada beberapa kombinasi, kita harus pecah dulu supaya mendapatkan tabel kebenaran ini. Nah, berarti unsurnya ada P, Q, dan R. Ada P, Q, dan R. Nah, P ini kemungkinannya ada beberapa kemungkinan ya.
karena dia ada 3 berarti nanti ada 8 kemungkinan. Ada 2 pangkat 3, berarti kemungkinannya itu selalu 2 pangkat n, dimana n-nya adalah jumlah dari proposisinya. Kalau 2 pangkat 3 berarti ada 8. Nah, 8 itu maksudnya apa ini? 8 kemungkinan ini. Yang pertama kemungkinannya apa? P itu kan kemungkinannya cuma 2. Dia bernilai benar atau salah. Begitu juga Q. Q juga kemungkinannya bernilai benar atau salah. Itu saja. R juga seperti itu, benar atau salah. Cuma kita harus mencari kombinasi dari semuanya. Ya. Misalnya kombinasi pertama. P benar, Q benar, T benar. Nah, di sini kita pecah dulu ya, ini menjadi beberapa. Ini ada P dan Q. Nah, ini kita buat dulu P dan Q. Kemudian ada negasi Q, kita buat sendiri dulu. Ada negasi Q dan R. Negasi Q dan R kita buat sendiri dulu, baru kita gabungkan P dan Q atau negasi Q dan R. Oke, yang pertama P dan Q. Apa tadi? Dan atau konjungsi itu bernilai benar kalau keduanya benar. Nah, berarti P dan Q, berarti di sini hanya bernilai benar untuk ini ya, kalau keduanya benar. 1, 2. Ada lagi? Nggak ada ya. Nah, berarti P dan Q itu hanya bernilai benar untuk yang keduanya benar. Berarti yang lainnya bernilai salah. Oke, selanjutnya negasi Q. Negasi Q ini hanya kebalikan dari Q. Kalau di sini benar, berarti di sini salah, salah. Di sini salah, salah, berarti di sini benar, benar. Ini salah, ini salah, ini benar, ini benar. Negasi Q ya, kita lihat dari yang sini, kolom yang ini. Kemudian negasi Q dan R. Negasi Q dan R, berarti kita lihat negasi Q dan R. Negasi Q, kalau dan tadi apa? Bernilai benar kalau dua-duanya benar. Kita cari yang dua-duanya benar. Nah, ini ya, ini dan ini. Berarti ini benar. Ada lagi T, F, F, T. Oh, ini lagi T, T. Ini benar. Nah, yang lain perpaduan ya, F dan T. Berarti yang lainnya bernilai salah. Oke, berarti untuk kesimpulan akhirnya P dan Q atau negasi Q dan R. Atau tadi apa? Atau bernilai salah kalau keduanya salah. Berarti P dan Q, berarti kita memperhatikan tabel ini ya. P dan Q atau negasi Q dan R dan tabel ini. Atau itu tadi bernilai salah kalau keduanya salah. Kita cari dulu yang salah, keduanya salah. Oh, ini ya. Berarti ini 1, ini dan ini dan ini ya. Ini dan ini juga salah. Ini dan ini juga salah. Yang lain ini benar, ini oh ini salah juga. Ini dan ini salah juga. Oke, yang atas nggak ada ya. Berarti yang bernilai salah hanya ini. Salah, 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 salah. Berarti yang lain bernilai benar. Ini adalah contoh dari tabel kebenaran. Jadi kita memang perlu membreakdown dulu dari pernyataan ini supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, itu adalah penjelasan tentang logika sampai ke tabel kebenaran. Sebagai latihan kalian bisa mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Silahkan dikerjakan sebagai latihan, dalam artian kalian mencoba memahami sendiri dari materi tersebut dengan cara mengerjakan soal-soal berikut. Nah, dari sini kalian nanti akan tahu apa yang menjadi masalah di kalian atau bagian mana yang kurang mengerti. Silahkan dikerjakan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.